Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari makan kelapa. Rasanya enak, bikin ketawa. Kita di sini telah berjumpa untuk acara yang sangat istimewa. Diseminasi Matematika Gembira Kompil Bakal Perubahan SD Negeri 1 Lenja. Baiklah, untuk mempersingkat acara kita pada pagi hari ini, untuk pembuka acara kita membuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Tanggamus Jaya. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Waya dalam hari ini diwakili oleh Ibu Irmina Sulistioni. Kepada Ibu Irmina kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Tabikun. Apa kabarnya hari ini
Bapak Ibu? Luar biasa. Nah, semangat ya Bapak Ibu ya pada pagi hari ini. Mohon izin Pak Hari tidak bisa hadir dikarenakan ada acara PGRI di tingkat pusat. Sebenarnya acara ini sudah lama direncanakan ya Bapak Ibu. Baru terrealisasi pada hari ini Sabtu tanggal 29 November tahun 2025. Ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir di aula di sekolah kita tercinta dalam komunitas belajar SD Negeri 1 Waijaha, yaitu Kombel Baper Bapak Ibu. Nanti akan Pak Reno juga memberikan pengantar. Sudah lama ya Bapak Ibu kita tidak mengadakan acara ini. Kombel ini menjadi tempat untuk kita Bapak Ibu semakin belajar dan belajar lagi untuk mengembangkan profesionalitas kita sebagai guru. Pada saat ini akan diisi oleh Bu Kiftia yang pada beberapa waktu lalu mengadakan pelatihan matematika yang diselenggarakan oleh BPK Provinsi Lampung pada tanggal berapa Bu? Dari bulan 6 sampai 9 Oktober 2025. Matematika gembira ini nanti juga menjadi pembelajaran untuk kita bagaimana kita dapat menerapkannya di kelas kita masing-masing. Nanti gembira itu ada akronimnya Bapak Ibu, bukan gembira senang tetapi merupakan sebuah akronim yang nanti akan Bu Kif jelaskan bersama-sama dengan kita di sini. Itu saja Bu Kif, sekolahan mendukung sekali mensupport kegiatan ini, semoga nanti dapat kita aplikasikan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Mungkin itu saja, nanti disambung lagi dengan Pak Reno. Ada pantun sedikit Bapak Ibu? Boleh? Di rumah Pak Haryono ada burung kaca. Makanannya buah-buahan. Belajar gembira bersama Kombel Baper. Mari kita semua bawa perubahan. Terima kasih kepada Ibu Irmina. Nanti kalau Pak Haryono ada di apa tadi? Ada burung di dalam, burung kacer di dalam. Jadi untuk selanjutnya sambutan dari Ketua Kombel Baper kita kepada Bapak Reno Restian, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Qala bisawajib sadri wa yassiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah yang diwakili oleh Bidang Koordinator Kurikulum yang saya hormati Koordinator Kesiswaan SD Negeri 1 Waijaha, dan yang saya hormati Ibu Pemateri, Ibu Kiftia, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru SD dan staf SD Negeri 1 Waijaha yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul di aula kita dalam keadaan sehat untuk belajar bersama, berbagi praktik baik.
Selanjutnya, salawat dan salam marilah kita selalu sajikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya selalu kita nantikan di hari ini, besok sampai hari kiamat nanti. Komunitas belajar kita ini yaitu komunitas belajar bahwa perubahan sudah cukup lama tidak mengadakan kegiatan seperti ini karena memang banyak kesibukan yang harus kita jalankan, tapi alhamdulillah di penghujung semester ini kita masih dapat mengadakan berbagi praktik baik ini sehingga komunitas belajar kita selalu berkembang untuk selalu berbagi praktik baik. Dalam acara ini kita akan mendengarkan pengalaman dan berbagi praktik baik dari Ibu Giftia. Saya berharap ilmu yang disampaikan oleh Ibu Giftia dapat kita aplikasikan di kelas kita masing-masing dengan baik pula, sehingga dapat membawa perubahan yang lebih baik di kelas kita masing-masing. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Yang pertama, terima kasih atas kesediaan waktunya dapat hadir di ruangan ini. Kemudian yang berikutnya, selamat belajar bersama-sama untuk membangun yang lebih baik di SMP Negeri 1 WCH. Terakhir, saya tutup dengan pantun juga karena tulis tadi. Dengan ilmu dan pengalaman kita maju, komunitas belajar kita berjalan. Belajar dan berbagi tak. Mari kita dapat yang dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rino Listian selaku Ketua Kombel Baper kita. Untuk selanjutnya, supaya mendapat berkah dari Allah, marilah kita buka acara diseminasi ini dengan doa. Kepada Bapak Ustadz Suharyono kami persilakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sejenak berdoa dan semoga untuk acara kedepannya, acara selanjutnya bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada suatu apapun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa nabiyina wa maulana Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala syahadati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afin amma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa syu'ani sultanik. Allahumma aghfir dzunubana wa khatayana kullaha. Allahumma aghfir li dzunubi wa li walidayna warham kama rabbi syahra. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma hamdaka Muhammad, Allahumma asbihaka Muhammad, Allahumma aghfir li ummati Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunsina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tudahhirna biha min jami'il sayi'at wa tarhamna biha al-darajat wa tubaqina biha suhayat min khairin wa ba'dal. Allahumma inna nas'aluka al-fiddin wa afiyat jasadina wa sihhatina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla mautina wa rahmatan inda mautina wa maghfiratan ba'da mautina. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil mautina wa najatan minan nar wa afiyatan sabila. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sun. Untuk selanjutnya kita tiba di acara inti kita. Pak Riki, Sonia, tolong biar nggak putus-putus, pemateri kita ini nggak suka kalau suaranya terputus-putus ini. Ya. Bapak Ibu, tibalah kita pada acara inti kita, acara diseminasi matematika gembira kompon baper bawah perubahan SD Negeri 1 Weja. Marilah kita sambut pemateri kita, Ibu Kintia SPD. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Ya, selamat pagi Ibu dan Bapak-Bapak sekalian. Saya sebelum menyampaikan materi kok udah ngerekord ya. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, sebelum desiminasi atau pengibasan saya lakukan nanti, sepertinya sudah agak lesu nih Bapak Ibu. Jangan tegang-tegang ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tegang, saya juga ikut tegang di sini. Ini jantung ini sudah berdebar-debar dari tadi duduk aduh apa yang mau saya sampaikan nanti ya. Oke, sebelum kita mulai saya bikin tahu tepuk semangatnya Bapak Ibu. Kita sama-sama tepuk semangat. Tepuk semangat. Berdanda. Ding-ding-ding. Dung-dung-dung. Dan-dan-dan. Ding-ding-ding. Dung-dung-dung. Aha-aha. Nah. Aha-aha. Nah. Aha-aha. Semangat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum saya mulai, saya mulai dengan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 1 Waijaha, yang kebetulan qadarullah pada hari ini beliau sedang ada kegiatan lain sehingga hari ini beliau tidak dapat menghadiri kegiatan yang kita laksanakan bersama. Kemudian yang saya hormati Ketua Kompel Baper SD Negeri 1 Waijaha yaitu Bapak Rino Restian SPD MPD. Yang saya hormati Ibu Waka Kurikulum. Ibu Waka Kurikulum kita ini ternyata juga jabatannya banyak Bapak Ibu. Ketua KKG Gugus, Ketua KKG Kecamatan, luar biasa. Tepuk tangan buat Bu Irmi. Dan yang terlalu penting, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Waijaha, mohon izin Bapak Ibu, saya berdiri di sini ingin menyampaikan pelatihan yang telah saya lewati beberapa hari lalu. Dan dalam hal ini pelatihan yang saya lakukan yang sudah disepil tadi sama Bu Irmina yaitu pelatihan matematika gembira. Menurut Bapak Ibu matematika gembira itu gimana Bapak Ibu? Gembira itu seperti apa? Menyenangkan, apa lagi? Bahagia. Bahagia. Ternyata Bapak Ibu gembira itu adalah sebuah akronim Bapak Ibu. Bukan hanya kalimat gembira, ternyata gembira itu adalah sebuah akronim. Yang dalam hal ini kita ketahui bersama bahwasanya anak-anak sekolah atau anak-anak didik di Indonesia tingkat numerasinya masih rendah. Oleh karena itu, pemerintah meluncurkan berbagai macam upaya untuk meningkatkan kemampuan numerasi anak-anak Indonesia, yaitu salah satunya matematika gembira. Tujuan pembelajaran matematika gembira yang pertama adalah memahami permasalahan yang berkaitan dengan numerasi seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian memahami kerangka konseptual alur pembelajaran gembira. Lanjut Pak. Nah, kita ketahui bersama di sini kita lihat ada diagram Venn di situ. Di sebelah kanan saya atau di sebelah kiri Ibu itu ada lingkaran. Bertuliskan apa itu Bapak Ibu? Kelihatan nggak dari belakang? Dari apa Bapak Ibu? Kehidupan sehari-hari. Kemudian yang sebelah sini yang warna kuning, lingkaran yang warna kuning ada
matematika. Kemudian ada irisan di situ yaitu numerasi. Berarti mereka saling berkaitan ya Bapak Ibu. Kalau kita bicara kehidupan sehari-hari, kita tahu ya kehidupan sehari-hari atau aktivitas sehari-hari. Kemudian matematika dapat kita artikan apa Bapak Ibu? Matematika konsep hitung ya, konsep berhitung yang biasanya didapat di sekolah dan sebagainya. Kemudian ada irisan di situ numerasi. Numerasi ternyata dari numerasi itu kita dapat lihat bahwa numerasi juga merupakan sebagai penghubung antara kehidupan sehari-hari dengan matematika. Jadi dapat diartikan numerasi itu apa Bapak Ibu ya? Enggak tahu. Numerasi merupakan kemampuan untuk kemampuan matematika dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut Pak. Yang ini Pak tadi, gembira. Tadi yang saya bilang gembira adalah sebuah akronim Bapak Ibu. Ternyata gembira itu adalah akronim dari gali dan eksplorasi. Kemudian M-nya muat konten, B-nya buat aktivitas, I-nya ikuti pemikiran murid, kemudian R sama A-nya adalah rayakan dan akhir. Bisa diingat-ingat nggak Bapak Ibu? Kalau gembira itu apa ya tadi ya? Kalau misalkan ini ditutup, ingat nggak Bapak Ibu? Belum ya? Kalau begitu kita buat tepuk aja gimana? Tepuk matematika gembira, gali dan eksplorasi muat konten, buat aktivitas pembelajaran, ikuti pemikiran murid, rayakan dan akhiri matematika gembira. Bisa diulang Bapak Ibu? Coba ya. Tepuk matematika gembira, gali dan eksplorasi muat konten, buat aktivitas pembelajaran, ikuti pemikiran murid, rayakan dan akhiri matematika gembira. Gembira pakai apa? Tangan dua kan saya ini pegang mic jadi nggak bisa tangan ini. Kalau dibikin pakai tepuk agak lumayan mudah dihafal ya Bapak Ibu ya. Mau diulangi sekali lagi? Boleh, oke. Ayo, yang semangat Bapak Ibu, tepuknya juga yang semangat. Tepuk matematika gembira, gali dan eksplorasi muat konten, buat aktivitas pembelajaran, ikuti pemikiran murid, rayakan dan akhiri matematika gembira. Oke. Silakan lanjut Pak. Nah, alur yang pertama dari gembira tadi adalah gali dan eksplorasi. Kita akan gali dan eksplorasi ini yang menggunakan alur gembira ini fokus pada penggalian dan eksplorasi konteks nyata yang dekat dengan kehidupan siswa. Konteks nyata yang dekat dengan kehidupan siswa. Oh ya, mohon maaf Bapak Ibu, untuk matematika gembira ini seharusnya memang untuk fase A, jadi kelas 1 dan kelas 2, tapi tidak menutup kemungkinan nanti akan ada pelatihan lain lagi yang untuk fase B dan fase C dan selanjutnya. Kemudian di gali dan eksplorasi ini tujuannya adalah membangun pemahaman awal murid melalui konteks yang bermakna dan relevan. Kemudian alur yang kedua adalah muat konten. Seperti apa Bapak Ibu muat konten? Tujuannya memuat konten numerasi berdasarkan hasil eksplorasi siswa terhadap konteks nyata, menyusun dan menyampaikan konsep matematika secara sistematis dan kontekstual, kemudian mengarahkan siswa
menerjemahkan temuan eksplorasi ke berbagai representasi matematis. Dimulai dari pengalaman, bukan dari definisi atau rumus yang formal seperti yang biasa mungkin saya lakukan atau mungkin Bapak Ibu lakukan. Alur yang selanjutnya adalah buat aktivitas. Pada alur buat aktivitas ini, kita merancang kegiatan yang menekankan pada keaktifan murid. Jadi murid diharapkan dapat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Tahapan pertama memberikan pengalaman yang terarah, kemudian mengembangkan kemampuan berpikir logis dan seterusnya. Alur berikutnya adalah ikuti pemikiran murid. Ini ada beberapa poin. Yang pertama, evaluasi berbasis proses atau strategi, bukan tidak hanya menilai benar atau salahnya jawaban, ya, tetapi kita bisa lihat cara murid berpikir ini seperti apa. Ketika murid berpikir tidak sesuai dengan yang seharusnya atau biasa kita, oh ini salah. Tetapi dalam konteks pembelajaran matematika ini kita tidak boleh menyebut bahwa pola pikir anak tadi adalah salah. Tetapi kita mengarahkan bagaimana caranya agar nanti murid dapat, oh ternyata apa yang saya pikir itu tepat. Jadi guru tidak boleh bilang salah. Salah satunya itu. Kemudian lanjut. Yang terakhir adalah rayakan dan akhiri. Rayakan dan akhiri dengan gembira. Yang di sini kita ketika mengakhiri proses pembelajaran, kita beri apresiasi kepada murid agar murid itu senang ketika kita puji. Kita kasih apresiasi bukan hanya dalam bentuk benda ya Bapak Ibu, kita bisa apresiasi murid dengan kata-kata pujian. Itu tadi adalah alur gembira yang dicetuskan oleh kementerian tentang pengalaman pembelajaran matematika gembira. Untuk selanjutnya kita langsung praktek aja Bapak Ibu ya. Belum praktek sih, saya jelaskan dulu. Tahu-tahu sudah praktek apa nih? Kita mau lihat bagaimana kita menggali dan eksplorasi, kemudian kita lihat bagaimana cara buat konten, buat aktivitas dan sebagainya. Nah, dalam pelatihan matematika gembira yang kemarin saya laksanakan, sebenarnya ada 5 modul pembelajaran. Ada salah satunya pengukuran, kemudian ada bilangan dan seterusnya. Tetapi yang akan saya sampaikan di sini adalah terkait dengan pengukuran. Bagaimana ketika kita memberi pembelajaran kepada anak-anak di kelas, bagaimana caranya kita melakukan kegiatan pengukuran dengan menyenangkan, tidak lepas dari alur gembira yang sudah kita ketahui tadi. Kemudian dalam alur gembira itu juga tidak lepas dari prinsip pembelajaran mendalam Bapak Ibu. Masih ingat Bapak Ibu prinsip pembelajaran mendalam itu apa ya? Apa saja ya? Ada berapa Bapak Ibu prinsip pembelajaran mendalam? Ada berapa Bapak Ibu? Oh, Bu, yang ini kayaknya tahu. 3 prinsip pembelajaran mendalam Ibu? Mindful. Tepuk tangan buat Bu Eli. Luar biasa. Bu Eli ngomongnya bahasa Inggris ternyata Bapak Ibu. Joyful, mindful, meaningful. Apa ya joyful itu Pak Ariano? Joyful itu apa ya? Prinsip pembelajaran mendalam ada 3, yaitu berkesadaran. Atau dalam bahasa Inggrisnya apa tadi Bu? Berkesadaran? Meaningful. Kemudian bermakna apa tadi? Berkesadaran meaningful, Bapak. Kemudian bermakna meaningful. Kemudian menyenangkan adalah joyful. Ini ada sumbernya di sini, saya malu. Itu tadi Bapak Ibu ya. Terkait pembelajaran gembira ini yang harus kita lalui adalah kita harus ketika kita membuat aktivitas pembelajaran, kita harus mengikuti alur gembira tadi, gali dan
eksplorasi, muat konten, buat aktivitas, dan ikuti pemberian siswa dan rayakan dan hadiri. Tetapi tidak boleh terlepas dari 3 prinsip pembelajaran mendalam tadi. Dari pembelajaran pengukuran tadi, kita dapat gali dan eksplorasi dari konteks nyata yang paling dekat dengan murid atau dengan budaya lokal. Kalau budaya lokal biasanya melalui permainan tradisional. Kemudian apalagi Bapak Ibu budaya lokal yang dapat kita aplikasikan dalam pembelajaran di kelas. Selain itu ada engklek, ada apa lagi Bapak Ibu? Bobot soror, ada apa lagi? Dakon itu apa namanya ya Pak? Cocok, ya. Kemudian tadi ada apa? Ulang tangga dan sebagainya. Kemudian konteks, selain konteks lokal tadi kita juga dapat menggunakan konteks sehari-hari yang paling dekat dengan siswa. Contohnya pengukuran. Pengukuran kalau kita belajar di kelas, pengukuran kita biasanya paling dekat dengan siswa. Bagaimana Bapak Ibu? Biasanya kita mengukur benda-benda yang ada di dalam kelas. Contohnya misalkan ada buku, ada meja, ada papan tulis dan seterusnya. Atau kita boleh bawa anak-anak keluar kelas Bapak Ibu. Ketika kita mengajarkan bukan boleh kita bawa keluar kelas. Misalkan di luar kelas kita, di halaman kita ada pohon, ada daun, ada beberapa jenis daun. Di situ ada daun yang panjang, ada daun yang pendek. Kita bisa gunakan itu untuk pembelajaran. Nah, di sini gali dan eksplorasi, di situ ada contoh Bapak Ibu untuk membuat aktivitas pembelajaran nanti yang akan kita praktikkan bersama. Siap Bapak Ibu praktek ya? Praktek aktivitas pembelajaran nanti ya Bapak Ibu. Dari segi permainan tradisional, kita dapat bisa menggunakan misalkan engklek, ukur langkahku. Kita menggunakan permainan engklek untuk mengukur langkah, atau boleh dengan kreasi alat permainan tradisional lainnya. Tujuan pembelajarannya dapat yang memuat itu dapat memahami konsep panjang pengukuran melalui permainan yang menarik dan kerja sama. Kemudian boleh permainan tradisional melatih pemahaman ukuran, alat ukur tidak baku, serta keterampilan sosial motorik dan numerasi. Karena Bapak Ibu untuk fase A, anak-anak tidak mengukur dengan penggaris ya Bapak Ibu. Tahu-tahu anak kelas 1, anak kelas 2 suruh mengukur pakai penggaris. Bingung ya? Jadi biasanya anak kelas 1, anak kelas 2 mengukur pakai alat ukur tidak baku. Contohnya apa Bu Yuli, alat ukur tidak baku? Apa lagi? Pakai depa pakai tangan gini ya Bapak Ibu. Kemudian bisa juga pakai langkah. Kemudian bisa juga kita menggunakan alat ukur lainnya, seperti misalkan ada stik es krim, sedotan, boleh juga pakai klik kertas dan sebagainya. Tergantung media atau benda yang akan diukur seperti apa besarnya. Kalau misalkan yang diukur buku, nggak mungkin kita nanti ukurnya pakai sedotan. Bisa pakai penghapus, bisa pakai banyak alat ukur yang dapat kita gunakan. Kemudian kalau konteksnya benda di lingkungan sekitar, itu juga ada banyak sekali Bapak Ibu. Seperti misalkan jelajah ukur di kelasku tadi, bisa menggunakan jengkal tadi. Kemudian bisa menggunakan penghapus dan sebagainya. Atau daun di taman sekolahku, kemudian kreasi timbangan sederhana. Kreasi timbangan sederhana bukan Bapak Ibu nanti bawa timbangan dari rumah Bapak Ibu. Kan timbangan kalau timbangan udah pakai angka ya. Ini yang kita sebut alat ukur tidak baku. Kalau pakai timbangan sederhana pakai apa ya contohnya Bapak Ibu? Ya pakai hanger. Kita bisa membuat prototipe timbangan dengan hanger. Kemudian kita bisa gantung-gantung plastik. Nanti kita ukur benda-benda yang ada di sekitar. Setelah kita gali konten, gali dan eksplorasi tadi, kira-kira apa yang mau kita ajarkan di materi pengukuran ini? Lanjut ke muat konten.
Diperhatikan Bapak Ibu, ada percakapan antara Pak Dani dan Bu Reni. Terlihat Bapak Ibu? Terlihat ya. Bu Reni ternyata kesusahan ketika mengajarkan pembelajaran pengukuran di kelas. Kemudian dia ngadu ngomong ke Pak Dani. Apa ya Bapak Ibu itu bunyinya ya? Saya dari sini nggak kelihatan. Pak Dani, tadi saya minta beberapa murid mengukur panjang pakai jengkal, namun hasilnya berbeda. Ya, jengkal setiap anak memang bisa berbeda, tapi bukankah pengukuran seharusnya menghasilkan jawaban yang sama? Justru dari situ kita bisa mengenalkan bahwa pengukuran dengan alat tidak baku bisa memberi hasil berbeda. Kita ajak murid diskusi kenapa hasil jengkal anak satu lebih pendek dan dari yang lainnya. Oh, saya baru paham. Baik Pak. Kasus ya Bapak Ibu, ternyata Bu Reni, oh iya ya, Bu Reni tidak memahami bahwa ternyata setiap jengkal anak kan ukurannya berbeda. Mengukur benda yang sama, tetapi kok bisa hasilnya berbeda. Lanjut Pak. Nah tadi, mengapa hasil pengukuran dengan jengkal bisa berbeda antara murid? Ya tadi Bapak Ibu, setiap jengkal anak-anak berbeda. Ada yang tangannya lebar, ada yang tangannya pendek dan sebagainya. Apa nilai penting yang bisa diajarkan kepada murid dari hasil pengukuran yang berbeda tadi? Nilai pentingnya apa Bapak Ibu? Yaitu tadi ternyata setiap murid memiliki jengkal yang berbeda-beda, sehingga kita tidak boleh, oh punya saya yang paling benar, punya kamu salah. Kalau alat ukurnya itu berupa jengkal, maka dari itu mungkin Bapak Ibu nanti bisa menggunakan alat ukur lain selain jengkal, yang menggunakan alat ukur yang ukurannya sama. Contohnya misalkan stik es krim, misalkan kalau penghapus biasanya penghapus anak-anak biasanya ada yang panjang, ada yang pendek, itu nanti terjadi lagi nanti punya kamu kok segitu, punya saya enggak, punya saya yang betul. Nah dibuat nanti anak-anak di kelas ya. Lanjut Pak. Perhatikan Bapak Ibu, kelihatannya Bapak Ibu ini salah satu contoh untuk pengukuran buku menggunakan klip kertas. Di situ dapat terlihat ya Bapak Ibu, dari keempat anak yang melakukan pengukuran tersebut dapat dilihat mana yang paling benar Bapak Ibu, yang paling tepat yang mana? Apakah punya si Aminah, punya si Bagas, punya Fahri, atau punya Dinda? Punya Dinda. Punya Dinda. Ternyata dia pakai klipnya nggak sama, ada yang besar. Kemudian punya Aminah, kepanjangan ukurnya lewat dari buku. Kemudian punya Bagas, ukurnya menceng-menceng. Itu bisa terjadi Bapak Ibu di siswa kelas 1, kelas 2 itu sangat bisa terjadi. Jadi nanti Bapak Ibu yang meluruskan ketika anak melakukan kegiatan pengukurannya seperti apa, bagaimana caranya, tetapi gimana caranya anak bisa menemukan sendiri cara mengukur yang baik dan benar. Lanjut dibuat aktivitas. Nah, lanjut lagi. Lanjut. Nah, ini ada contoh Bapak Ibu dengan judul aktivitasnya jelajah ukur kelasku. Tadi ada kan jelajah ukur kelasku tadi ya. Contoh di situ jelajah ukur kelasku. Kemudian di situ ada tujuan aktivitas. Tujuan aktivitas pembelajaran itu tidak boleh lepas dari CP ya Bapak Ibu ya. Dari tujuan pembelajaran kita dapat kembangkan dari tujuan dari CP yang sudah ada. Tujuan pembelajarannya adalah murid mampu menggunakan berbagai alat ukur tidak baku untuk mengukur benda di lingkungan kelas dan menjelaskan hasilnya. Biasanya kadang-kadang kita kalau ngajar di kelas tujuannya apa, tetapi tercapai nggak Bapak Ibu kira-kira kadang-kadang tujuan yang diharapkan ketika melakukan pembelajaran di kelas? Kadang-kadang di luar ekspektasi. Kita harapannya, oh anak-anak maksud semua nih, bisa semua apa yang kita sampaikan, ternyata ada beberapa anak kadang-kadang yang tidak mencapai dari tujuan pembelajaran. Kemudian kita dapat lihat gambaran aktivitasnya apa.
Kalau jelajah ukur kelas itu berarti kita mengukur benda-benda yang ada di kelas. Gambaran aktivitasnya bisa murid mengukur panjang meja, bisa mengukur panjang papan tulis, buku atau jendela kelas dengan alat ukur tidak baku. Seperti tadi kalau jengkal tangan banyak miskonsepsi ya Bapak Ibu ya. Kita mungkin sebaiknya tidak menggunakan jengkal tangan. Kita menggunakan alat ukur yang ukurannya sama. Spidol, misalkan lidi. Kalau lidi kita samakan dulu lidinya. Tusuk gigi boleh, jet kertas atau yang lainnya. Banyak sekali alat ukur tidak baku yang dapat kita gunakan. Nah, dari tujuan sudah, gambaran aktivitasnya sudah, kemudian kita masuk ke elemen pembelajaran mendalam tadi, 3 prinsip tadi. Dalam aktivitas pembelajaran gembira itu tadi seperti yang saya sampaikan, tidak boleh terlepas dari dari prinsip pembelajaran mendalam. Yang pertama meaningful, pengukuran langsung. Ini di sini meaningful. Nah, meaningful itu bermakna ya Miss Dewi ya? Ya Miss ya, benar ya? Meaningful itu bermakna. Jadi pembelajaran bermakna seperti apa yang akan kita lakukan di kelas? Itu dari contoh itu dapat kita lihat mengukur langsung benda nyata. Jadi benda konkret. Yang kedua berkesadaran, mindful. Mindfulnya apa Bapak Ibu? Refleksi atas perbedaan hasil dan pentingnya satuan alat ukur. Kemudian ada menggembirakan atau menyenangkan atau bisa disebut joyful. Murid aktif bergerak dan senang ketika melakukan aktivitas pembelajaran di kelas. Dari gambaran ini Bapak Ibu sudah dapat gambaran belum Bapak Ibu ketika nanti kita akan melakukan aktivitas pembelajaran, akan membuat aktivitas pembelajaran di kelas sudah tergambar ya Bapak Ibu terkait pengukuran. Lanjut masih bawahnya masih ada lagi. Nah, yang selanjutnya adalah jangan lupa Bapak Ibu masukkan elemen 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ketika kita melakukan aktivitas tadi kita kira-kira elemen apa ya dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Masih ingat Bapak Ibu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Nah, yuk kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Nah, kira-kira kalau aktivitas pembelajarannya adalah jelajah ukur di kelas, apa yang dapat elemen 7 kebiasaan Indonesia hebat yang dapat kita masukkan di situ? Contohnya adalah gemar belajar. Bermasyarakat juga masuk ternyata karena dalam kelas kita harus bersosialisasi dan berkolaborasi dengan teman-teman di kelas. Nah, ini yang paling penting untuk menyusun langkah-langkah aktivitas pembelajaran. Yang pertama apa dulu yang akan kita lakukan ketika kita sudah membuat judul konteks tadi jelajah ukur kelasku? Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, murid misalkan berkeliling kelas untuk mengamati berbagai benda di dalam kelas. Yang kedua, setiap murid dibuat kelompok ya Bapak Ibu, kemudian setiap kelompok murid memilih dan menggunakan salah satu jenis alat ukur secara konsisten seperti tadi macam-macam alat ukur tadi. Kemudian murid mengukur panjang atau tinggi atau mengukur berat benda dan sebagainya. Kemudian murid membandingkan hasil pengukurannya dengan antar kelompok. Selanjutnya murid bersama guru menyimpulkan pentingnya konsistensi alat dan cara pengukuran melalui diskusi bersama. Ini langkah-langkah aktivitas ini tidak harus sama seperti ini Bapak Ibu ya. Meskipun misalkan kita pakai judul yang sama jelajah ukur kelasku, kita bisa menggunakan langkah-langkah menurut versi Bapak Ibu sendiri. Yang terpenting tadi Bapak Ibu, prinsip pembelajaran mendalamnya jangan sampai tertinggal. Dari sini Bapak Ibu, setelah apa yang saya sampaikan tadi terkait contoh pembuatan aktivitas pembelajaran gembira, kira-kira Bapak Ibu bisa ya Bapak Ibu untuk membuat contoh aktivitas pembelajaran gembira? Nah, sebelum
kita mulai dengan kegiatan selanjutnya. Kita mau bagi kelompok dulu, ini ada berapa ya? Oh iya, kita akan bagi 3 kelompok saja ya Bapak Ibu. Gimana teknisnya bagi kelompok? Hitung 1, 2, 3. Oke, mulai dari Yuli boleh berhitung 1 sampai 3 ya Bapak Ibu, nanti ulang lagi 1 sampai 3. Ibu 3. Satu. Oke, sekarang yang kelompok 1 kumpul, yang angka 1 kumpul dengan angka 1, yang angka 2 kumpul dengan angka 2, dan yang angka 3 kumpul dengan angka 3. Bisa dikondisikan per setiap kelompok boleh disatukan, mungkin satu kelompok 4 meja dijadikan 1 boleh. Jadi aktivitas kita hari ini yaitu kita akan membuat aktivitas pembelajaran yang berkaitan dengan alur gawira tadi. Nanti setiap kelompok, masing-masing kelompok akan mendapatkan 1 lembar kertas plano, kemudian spidol untuk menulis. Sebelumnya tidak. Nah, nanti tolong didiskusikan aktivitas pembelajaran. Judul aktivitasnya mau seperti apa? Kalau mau menggunakan alat ukur tidak bakunya seperti stick es krim, bisa nanti pakai stick es krim. Bapak Ibu boleh ambil di depan. Atau kalau mau bikin prototipe timbangan juga boleh. Ya Bu, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk tugas hari ini kita membuat aktivitas belajar yang seperti saya jelaskan tadi, yang saya contohkan tadi. Misalkan tadi judulnya jelajah ukur kelasmu, atau kalian mau, atau Bapak Ibu mau yang lain, misalkan apa judul konteksnya. Di Zoom kelihatan nggak Pak? Pak di Zoom kelihatan nggak? Apa pakai contoh yang tadi aja ya, yang di PPT? Pakainya apa yang mau pakai PPT? Yang terjadi. Tapi tidak boleh sama dengan yang sudah ada ya Bapak Ibu. Kalau judul boleh sama, tapi isinya jangan sama. Oke. Ini Bapak Ibu ada referensi judul untuk konteksnya. Kalau Ibu mau konteks budaya lokal boleh melalui permainan lokal, tetapi tidak harus sama dengan seperti ini. Kalau Ibu mau pilih yang ada di sini boleh. Engklek ukur langkahku judulnya, berarti nanti menggunakan permainan engklek. Kemudian alat ukurnya apa yang akan digunakan, atau mungkin kreasi alat permainan tradisional lainnya. Kemudian untuk contoh judul aktivitas lainnya dari benda di sekitar boleh, misalkan jelajah ukur kelasku, nanti alat ukurnya boleh pilih Bapak Ibu di depan.
Di depan sudah ada nanti perwakilan setiap kelompok, silakan mengambil alat ukur yang sudah kami sediakan. Atau mengambil judul daun di taman sekolahku boleh. Atau kreasi timbangan sederhana menggunakan prototipe timbangan. Prototipe timbangan boleh. Silakan Bapak Ibu. Sudah ya Bapak Ibu untuk judul konteks kira-kira sudah tergambar? Judul konteks kira-kira sudah tergambar belum? Boleh. Kalau judul boleh duplikat dari situ, boleh judul konteksnya sesuai dengan boleh silakan boleh. Mau pakai yang permainan tradisional atau yang benda di sekitarku boleh. Silakan Bapak Ibu berdiskusi. Iya. Judul boleh sama. Judul boleh sama. Untuk berdiskusi, memilih judul dan kemudian alat ukur yang bagus seperti apa yang akan digunakan nanti. Ini ya Bapak Ibu contoh alurnya, contoh jalannya. Contohnya nanti dibuat seperti ini di kertas plano, sama ada bawah yang bawah, ini ada ini. Tuh. Boleh ditulis dulu Bapak Ibu. Nah, silahkan. Judulnya mau yang mana Bapak Ibu silahkan dipilih. Kalau contoh yang di sini adalah jelajah ukur kelasku, Ibu bisa ambil judul yang lain, misalkan ukur kelas tapi tidak jelajah ukur kelasku juga boleh. Pakai kalimat yang lain boleh. Dan kalau bisa alat ukur yang digunakan, benda yang diukur itu digambar di sisi sebelah kanan kertas plano ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu udah buat ininya. Rancangan aktivitas belajarnya di samping sebelah kanannya Bapak Ibu gambar. Misalkan ukur benda nih, gambar gitu. Alat ukurnya apa? Alat ukurnya digambar. Itu ya Bapak Ibu ya. Dua butir kerek. Apa ini? Yang itu rasa apa? Belajar itu ada kreasi timbangan sederhana. Kalau mau yang pakai prototipe timbangan, judulnya boleh seperti itu. Boleh mampu, boleh mampu. Ya, tujuan belajar kita. Nah, Ibu boleh diperhatikan untuk CP fase A. CP fase A adalah untuk pengukuran murid membandingkan panjang dan berat benda secara langsung dan membandingkan durasi waktu mengukur dan mengestimasi panjang
panjang dan berat benda menggunakan satuan tidak baku. Untuk tujuan pembelajarannya kita bisa turunkan dari CP ini Bapak Ibu, salah satu saja. Ya. CP itu tujuan itu turunan dari CP. Tujuan itu kan turunan dari CP. Iya, langsung ke tujuan aja, CP nggak usah ditulis, langsung ke tujuan. Ini kan sini
Oh iya siap. Aku mau tahu tujuan pelajaran toh. Jangan lupa digambar. Iya. Perbandingannya panjang lebar kan? Panjangnya berapa? Lalu
juga boleh Bapak Ibu. Nama kelompoknya misalkan kelompoknya Pak Andri Bu Wen itu kelompok apa, anggota kelompoknya siapa, ditulis. Kelompok apa Pak? Kelompok 3, kelompok mawar atau kelompok pakai apa boleh? Oh, berarti pakai nama-nama bunga ya? Pakai nama-nama bunga. Nanti kelompoknya Pak Andri bunga apa? Kelompoknya Bu Yuli bunga apa? Bapak Ibu, nanti yang untuk presentasi hasil dari yang Bapak Ibu kerjakan nanti kita undi ya Bapak Ibu. Kita undi saja ya biar fair ya. Kelompoknya Bu Eli namanya kelompok apa Bu? Melati. Kelompoknya Bu Yuni kelompok apa Bu? Mawar. Kelompoknya Pak Andri? Anggrek. Melati, Mawar dan Anggrek. Nanti kita undi. Nomor yang keluar, nama yang keluar itu nanti yang presentasi di bulan kelas. Salah satu guru mempresentasikan, guru-guru yang lain boleh mensimulasikan atau menjadi murid. Udah gambar sedotannya di sini, gini aja loh, gini. Udah gitu aja. Temen sih. Diundi ya Bapak Ibu, siapa yang beruntung? Ya, yang kan mawar ini ya. Silakan Bapak Ibu satu mempresentasikan hasilnya, yang lainnya boleh praktik penggunaan alat ukur tidak baku yang digunakan. Bapak Ibu silakan maju semua anggota kelompoknya biar ada dokumentasinya Bapak Ibu. Yang satu megangin kertasnya,
boleh yang satu presentasi, yang satu yang lainnya boleh praktik penggunaan alat ukurnya. Jadi yang Bapak Ibu yang praktik penggunaan alat ukurnya, icak-icaknya menjadi siswa ya Bapak Ibu ya. Icak-icak, pura-puranya. Oke, assalamualaikum. Kenalkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yaitu kelompok Mawar yang beranggotakan Ibu Yulianti, Ibu Ismawati, Ibu Miminati, Ibu Nurmedia, Ibu Robaya dan saya sendiri. Kami akan mempresentasikan tentang kreasi timbangan sederhana. Yang pertama yaitu tujuan aktivitasnya. Murid membandingkan panjang dan berat benda secara langsung dan membandingkan durasi waktu, mengukur, mengestimasi panjang dan berat benda menggunakan satuan tidak batu. Lalu gambaran aktivitasnya, murid mengukur berat beberapa benda dengan alat ukur tidak batu. Contoh yaitu kelereng, bola, jam tangan dan lain-lain. Lalu langkah-langkahnya, yang pertama menyiapkan bahan yang akan dijadikan alat ukur seperti hanger, bola kecil, kelereng dan tadi ada jam tangan saat dicobakan. Lalu yang kedua, memegang dan menyeimbangkan alat untuk mengukur berat benda seperti hanger. Ini digunakan untuk menyeimbangkan benda dan mengukur benda antara kelereng dan bola plastik. Lalu yang ketiga, ikat plastik pada kiri dan kanan hanger seperti ada yang contoh di depan. Kiri dan kanannya digantungkan atau diikat dengan kantong plastik. Yang keempat, isi kedua plastik tersebut dengan benda untuk mengukur. Seperti di sini contohnya ada kelereng berjumlah 4 buah, lalu ada bola kecil berjumlah 5 buah. Dan tahap terakhir yaitu seimbangkan sisi kiri dan kanan dengan catat hasil ukuran tersebut. Tadi sudah dicoba oleh Ibu Yuli dan hasilnya adalah 5 bola kecil itu beratnya setara dengan 4 buah kelereng. Nah, ini contoh gambarnya seperti ini dan itu contoh proyek yang dipegang oleh Ibu Yuli. Ya, terima kasih, itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu yang sudah melakukan presentasi, boleh hasil presentasinya nanti ditempel di sisi sebelah sini Bapak Ibu. Ditempel sekali. Ya. Jadi dari gambaran aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh kelompok Mawar sudah sangat luar biasa. Di dinding aja mungkin ya Pak. Di dinding nanti biar yang lainnya juga berjejer. Jadi sudah terlihat sekali bahwasannya aktivitas pembelajaran di kelasnya anak-anak itu pasti akan banyak bertanya dengan Bapak Ibu gurunya. Ini gimana Bapak Ibu? Punya saya satu kelereng kok cuma 2 bola. Kira-kira kalau misalkan melakukan pembelajaran menggunakan alat ukur tadi timbangan, prototipe dari timbangan, kira-kira pemikiran murid apa yang akan terjadi dengan pemikiran murid Bapak Ibu? Atau miskonsepsi apa yang akan terjadi kira-kira? Misalkan cara megang timbangannya ada yang miring, kan kadang-kadang anak-anak. Kemudian ternyata belum pas sama kanan kirinya, ternyata sudah ditentukan hasilnya misalnya. Miskonsepsi seperti itu kan biasanya juga sering terjadi. Jadi nanti Bapak Ibu yang membantu meluruskan miskonsepsi yang terjadi terhadap anak-anak. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain boleh ditempel hasil presentasinya. Silakan diambil gambarnya Bapak Ibu guru setiap kelompok. Pak Haryono
dengan teman-teman kelompoknya, mana nih teman-teman kelompoknya? Nanti nggak ada gambarnya Bapak Ibu, rugi kalau nggak ada gambarnya. Silakan Bapak Ibu bersama dengan kelompoknya masing-masing nanti diambil gambarnya. Kita menang terus. Yuk, kelompoknya Pak Aryan ini kelompok melati, kita kasih apa? Tak beri dia, beri dia, beri dia, wow, keren, wow, keren. Jenenge kasih Oke, kelompok anggrek apa ini tadi? Ya, kita kasih apa Bapak Ibu? Beri dia, beri dia, beri dia, wow, keren, wow, keren. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya tutup dan akhiri, kiranya sekelumit yang dapat saya sampaikan tadi semoga bermanfaat buat Bapak Ibu guru semua, dan kiranya nanti juga bisa dapat diterapkan di kelasnya masing-masing, terutama di fase. Sebelum saya akhiri kembali, saya minta nanti refleksinya Bapak Ibu dari kegiatan yang kita laksanakan tadi, apa yang Bapak Ibu dapatkan, apa yang refleksi itu apa ya Bapak? Kesimpulan boleh, atau apa yang Bapak Ibu tadinya belum ketahui sudah diketahui, atau dan yang lain-lain. Boleh Bapak Ibu minta refleksinya? Setiap orang sama Gak boleh sama lo refleksinya. Terserah misalkan pemanterinya cantik juga. Gak boleh buat jadi bahan refleksi buat saya Bapak Ibu. Itu boleh sampai pahalaan. Tangan ditulis boleh Bapak Ibu, nanti ditempel di kertas plano di kelompoknya masing-masing. Oke. Gimana Bapak Ibu, gembira ke hari ini? Gembira lah ya? Gembira. Sesuai dengan Albert gembira. Sudah Bapak Ibu silakan ditempel. Wah, sepertinya catatannya banyak nih Pak Eno. Nanti jadi bahan evaluasi saya sebetulnya, ini banyak sekali yang dicatat Bapak Ibu.
Dan jangan lupa Bapak Ibu, alat ukur yang tadi sudah digunakan mohon dikembalikan ya. Ditempel di kertas belangkonya masing-masing Pak. Pak, tadi kalau mana silakan ditempel. Tempel itu kan sudah ada perekatnya Pak, tinggal ditempel saja. Alat isi opo wae lah. Iya Bapak Ibu, alat ukur yang tadi sudah digunakan mohon dikembalikan. Jangan lupa Bapak Ibu, setelah sesi akhir nanti kita foto bersama di depan sini ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan keluar. Sebentar ya. Sudah hari ini diambil videonya sudah? Bang? Foto di depannya nanti ketika Bu Yuli sudah selesai kali ya. Bu Yuli mau sebentar aja, saya juga mau sebentar aja nanti ngambil foto untuk yang provokasi. Ini saya tutup dulu seperti ini ya Bapak Ibu ya. Oke, demikianlah tadi diseminasi terkait pembelajaran matematika gembira. Semoga aktivitas yang kita lakukan di sini juga Bapak Ibu juga bergembira. Coba diulang lagi Pak, Bapak Ibu tepuk matematika gembira. Gali dan eksplorasi muat konten. Buat aktivitas pembelajaran. Ikuti pemikiran murid, rayakan dan akhiri matematika gembira. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika banyak sesuatu hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada Bapak Ibu saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ada yang bawa laptopnya cuma dibuka aja buat foto karena waktunya tidak memungkinkan. Ya. Ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat lebih gabus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang diberikan kepada saya pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya akan sedikit berbagi ilmu yang
kebetulan saya peroleh dari kreasi NU Listing. Bahwasanya yang saya